gitu kan? Oke. Pada interval manakah atau di manakah ya, di manakah fungsi itu cekung ke bawah, sama saja ya, pada interval manakah fungsi tersebut cekung ke bawah. Itu yang pertanyaan yang akan kita bahas ya. Turunan kedua nih ya. Turunan kedua itu ketentuannya begini, jika f atau turunan kedua dari sebuah fungsi itu dia lebih kecil dari 0 ya, maka jelas fungsi itu dia cekung ke bawah. Itu bedanya kan. Kalau turunan pertama bukan cekung ke bawah, tetapi pertanyaan dia turun ya, fungsi turun, tapi ini cekung ya, bedanya di situ. Nah, tetapi kalau turunan kedua dari fungsi itu dia lebih besar dari 0, maka fungsi itu dia cekung ke atas ya toh, ke atas. Beda kalau turunan pertama. Kalau turunan pertama dia lebih besar. Tadi turunan pertamanya ya toh adalah mana? Negatif 8 kali sinus 2x. Berarti turunan keduanya, artinya turunan kedua itu nggak usah bingung ya, nggak beda caranya, sama saja. Hanya yang dimaksud dengan turunan kedua adalah kita turunkan lagi turunan pertama gitu ya. Jelas ya? Min 16. Iya, min 16 kosinus 2x. Kan gitu turunan keduanya. Bisa ya ini ya? Oke, berarti kita bikin sini. Berarti min 16 kali cos 2x itu ya sama dengan 0. Oke, min 16 abaikan dulu, berarti cos 2x ya. Berarti sama dengan cos yang membuat 0 itu adalah kosinus 90 V per 2 gitu kan. Penyelidikan kita itu terletak dari 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan V ya. Kita hanya selidiki pada wilayah ini gitu kan. Oke, 2X itu sama dengan V per 2 ditambah K dikali 2V, atau ya, atau 2x sama dengan negatif ya, V per 2 gitu kan, ditambah K kali 2V. Oke, kita selidiki dulu di sini. Berarti ini kalau kita teruskan menjadi X sama dengan ya, berarti ini V per 4 ditambah K kali V ya, itu. Nah, selanjutnya kalau K sama dengan 0 ya, kalau K sama dengan 0 konstantanya kan, berarti V per 4 tambah 0, berarti X nya sama dengan V per 4 toh. Kalau K sama dengan 1 toh, persamaan yang ini kita dapat satu titik pemisahan nanti ya, untuk melihat kecekungannya. X sama dengan V per 4 gitu kan. Di sana X sama dengan, berarti negatif V per 4 ditambah K dikali V kan gitu ya. Oke, untuk K sama dengan 0 ya. Kalau K sama dengan 0 berarti X nya sama dengan negatif V per 4. Oh, dia tidak masuk ya, karena kita mulai ini dari 0 sampai V. Oke, ya, kalau K sama dengan 1 ya, berarti X nya jadi berapa itu?
berarti min V ya, atau 3V per 4 ya toh. Oke, kalau K sama dengan 2V dikurang V per 4, nanti 2 3 per 4. Oh, selebih dari V. Tidak, kita hanya dapat 1 juga di situ ya. Nah, ini, jadi kita dapat titik-titik yang membagi garis itu nanti ada 2 ini. Atau ketika V per 4 dia tidak cekung ke atas, dia tidak cekung ke bawah. Dan ketika 3V per 4 juga dia tidak cekung ke atas, dia tidak cekung ke bawah. Nah, kita selidiki diantaranya pada interval itu, apakah dia cekung ke atas atau ke bawah untuk menjawab kecekungan itu. Berarti V per 8 di sini. Lebih kecil tuh dari V per 4. Antara ini, nah jelas ini V per 2 ya. Di sini V per 2. 7V per 8. Nah ini kan. Nah sekarang menyelidiki bagaimana. Nah kita kan hanya mencari nanti ininya, turunan keduanya ya, lebih kecil atau lebih besar ya. Kan kita hanya ngecek ini, turunan kedua dari fungsi kita tadi itu adalah negatif 16 kosinus 2x. Kita cek, kalau di sini kita substitusikan dia negatif, berarti dia cekung ke bawah. Kalau dia positif, cekung ke atas. Itu artinya kan diagram kartesius kita dalam sudut ya. Berarti di sini 0 derajat, maka di sini 90 derajat atau sama dengan V per 2. Di sini 180 derajat atau sama dengan V ya. Di sini 270 derajat atau sama dengan 3V per 2. Nah, antara 0 sampai V per 2 itu disebut dengan kuadran 1, gitu kan? Antara V per 2 sampai V itu disebut dengan kuadran 2. Antara V sampai 3V per 2 itu kuadran 3, gitu kan? Antara 3V per 2 sampai 2V, berarti di sini ada 2V kan, atau 360 derajat ya toh. Nah, itu kan sudut yang sama tuh maksudnya ya. Ini. Oke, berarti ini atau ya. Nah, ini satu putaran dia menjadi 2V kan. Nah, 2V. Nah, disebut kuadran 4. Nah, kan ini sumbu X ya, jelas ya. Ini sumbu Y. Dalam sinus alfa itu dirumuskan dalam notasi Y, X, dan R itu jari-jari. Itu adalah hadapannya Y per R ya. Kosinus alfa itu dekatan kan, berarti X sumbu horizontal ya dibagi R sisi miringnya. R nanti bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini, terserah, tergantung kuadrannya. Nah, tangen alfa itu adalah Y per X atau sinus per kosinus. Nah, sekarang kita selidiki di sini. Di kuadran 1 sinus itu positif atau negatif? Positif atau negatif dia sinusnya? Positif. Positif. Karena apa? Y-nya positif di atas ya. Positif. Kosinusnya juga positif. X-nya di kanan ini kan? Semua positif semua. Iya, positif. Tangen juga positif ya. Nah, sekarang kuadran 2. Sinusnya positif atau negatif? Positif. Kosinusnya yang negatif karena ini ke kiri nih. Tangennya jelas menjadi negatif karena positif per negatif nanti menjadi negatif. Nah, kuadran 3 sinusnya sekarang menjadi negatif. Y-nya di bawah nih, ya kan? Nah, kosinusnya
Kosinusnya juga negatif, masih di kiri nih. Tetapi tangennya sekarang menjadi positif. Negatif per negatif, gitu kan? Nah, kuadran 4 itu sinusnya itu negatif. Di bawah kan Y-nya. Nah, kosinusnya positif. Nah, kosinus. Kenapa negatif? Ini loh, X-nya kan ini nih. Sini kan 0 ini. Ke sini X kan, X per R. X-nya positif toh. Nah, kosinus positif. Tangennya negatif. Kalau di sini, ini tadi yang membagi dia nih. Nah, kalau di sini dia tidak cekung ke bawah, tidak cekung ke atas. Di pi per 4, di 3 pi per 4 juga tidak cekung ke atas dan ke bawah. Tetapi di antara-antaranya itu mesti. Karena kalau di sini sama dengan 0, di sini sama dengan 0. Turunan keduanya itu maksudnya. Turunan kedua dari V per 8. Berarti ingat nih, negatif 16 toh dikali kosinus 2 kali V per 8. Nah, ini negatif 16 ini tulis aja negatif, nggak usah dengan 16-nya dikali. Nah, ini kosinus apa sekarang ini? Berarti kosinus dari V per 4 atau 2 kali V per 8. Dicek ini. Di sini negatif. Kosinus V per 4 itu positif atau negatif? Negatif kali positif. Berarti di sini dia hasilnya negatif. Nah, berarti antara 0 sampai pi per 4 itu fungsi itu, grafik fungsi itu dia cekung ke bawah. Ya kan? Cekung ke bawah, dia negatif. Turunan kedua dari V per 2 itu, ya toh? Berarti sama dengan negatif 16 kali kosinus 2 kali V per 2 toh. Berarti ini tandanya negatif, ini negatif 16 dikali kosinus 2 kali V per 2 itu berapa? V ya? V 180. Nah, berarti negatif dikali kosinus V di kuadran keberapa V ini negatif, ini negatif kali negatif positif. Oke, berarti dari V per 4 sampai 3 pi per 4 fungsi itu dia cekung ke atas dia, karena di sana nilainya positif, gitu kan? Nah, tinggal kita selidiki yang terakhir nih. 7 pi per 8. Kedua dari 7 V per 8. Berarti negatif 16 kali kosinus 2 kali 7 V per 8. Oke, berarti negatif ya ini dikali kosinus. Nah, berarti di sana sisa 7. 2 kali 7 V per 8, 2 habis, 8 habis, sisa 4. Berarti 7 V per 4 toh? Nah, itu berarti sama dengan ya negatif dikali. Nah, kosinus 7 V per 4 itu di kuadran berapa? 7 V per 4 itu mana dia di sini? 7 V per 4 positif, iya. Jadi maksudnya Pak Guru kan tidak usah lagi hitung berapa sih kosinus dari 7 pi per 4. Ah, capek amat. Kita kan butuh tandanya aja, ngerti ya? Ah, berarti di sini positif ini. Itu loh. Berarti ini dia nanti negatif. Nah, kita buat di grafik kita tadi itu. Berarti antara 3 pi per 4 sampai pi, fungsi itu dia akan cekung ke bawah ini. Karena nilai-nilai dari sudut-sudut di sini kalau kita substitusikan ke turunan kedua itu bertanda negatif. Sudah selesai. Maka terjawab itu yang nomor 2 tadi. Pertanyaannya kan di interval manakah
fungsi itu, grafik fungsi cekung ke bawah, ya kan? Kita jawab dia. Dia cekung ke bawah pada interval ada 2 kan? Pertama itu 0 toh, lebih kecil dari X, lebih kecil dari V per 4 toh, atau ya ada satu interval lagi dia itu dari 3 V per 4 lebih kecil dari X, lebih kecil dari V. Selesai.